Langkah Timnas U23 Indonesia untuk berlaga di ajang Asian Games 2026 dipastikan tertutup. Kepastian ini membuat pelatih asal Inggris John Herdman kini mengalihkan fokus sepenuhnya untuk menahkodai tim nasional level senior hingga awal tahun 2027 mendatang. Sejak awal tahun ini, Herdman sebenarnya mengemban tanggung jawab besar dari PSSI untuk memegang dua kelompok umur sekaligus, yakni timnas senior dan kategori usia di bawah 23 tahun. Dengan situasi ini, John Herdman akan mencurahkan seluruh energinya untuk membawa timnas Indonesia bersaing di 3 ajang besar dalam setahun ke depan. Turnamen terdekat yang akan dihadapi adalah FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Dalam ajang tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menantang Saint Kitts and Nevis pada babak semifinal tanggal 27 Maret. Setelah agenda di bawah kalender resmi FIFA tersebut usai, tantangan berikutnya adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus. Herdman harus memutar otak karena turnamen ini digelar di luar kalender internasional, sehingga kemungkinan besar tidak bisa memanggil seluruh kekuatan terbaiknya. Sebagai puncak dari program jangka panjang, pelatih diharapkan mampu membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Arab Saudi. John Herdman memanggil 12 pemain naturalisasi era Shin Tae-yong di timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Saat Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia pada 2020-2025, setidaknya ada 18 pemain yang berganti paspor menjadi WNI. Dari 18 pemain di atas, OKZone memprediksi 6 diantaranya tidak akan dibawa John Herdman ke FIFA Series 2026 Indonesia yang digelar pada 23-31 Maret 2026. Sebanyak 6 nama yang dimaksud adalah Elkan Bagat, Tom Hay, Rafael Struijk, Shane Patinama, Mace Hilgers, dan Jens Maven. Di sisi lain, 12 nama di luar itu tampil oke bersama klub masing-masing. Nathan Toaon rutin bermain bersama sang klub yang eksis di Liga 2 Belanda, Willem II. Kevin Dix juga muncul sebagai bek andalan klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Hebatnya, tak hanya kukuh dalam bertahan, Kevin Dix juga dapat diandalkan untuk mencetak gol. Dari 19 laga bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026, Kevin Dix mengemas 3 gol. Timnas Indonesia dijadwalkan turun di FIFA Series 2026 pada 23-31 Maret 2026. Di laga pertama yang berlangsung pada Jumat 27 Maret 2026, Timnas Indonesia akan menantang Saint Kitts and Nevis. Kemudian pada Selasa 31 Maret 2026, skuad Garuda akan menghadapi salah satu dari Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Dean Zandenbergen menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Baru saja ada komunikasi dengan staf PSSI. Aku juga dihubungi oleh Hamdan Hamedan dan kemudian Fardi, ujar Dean. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang. Angin segar kembali berembus bagi peluang kembalinya bek jangkung andalan timnas Indonesia Elkan Bagat. Pemain bertahan berusia 23 tahun itu mendapat kepercayaan penting dari klubnya, Ipswich Town, setelah dipastikan tetap masuk dalam rencana skuad hingga akhir musim 2025-2026. Keputusan tersebut diambil langsung oleh pelatih Kieran McKenna yang memilih mempertahankan sang bek meski sebelumnya sempat muncul wacana peminjaman pada akhir 2025. Langkah ini dianggap krusial demi menjaga kedalaman lini pertahanan tim. Meski belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi kasta kedua sepak bola Inggris musim ini, keberadaan Bagot di skuad utama tetap menunjukkan bahwa ia masih diperhitungkan. Bagot sendiri masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2028. Hal ini memberi stabilitas karir dan peluang untuk terus berkembang sebelum benar-benar menembus posisi inti.
Situasi ini juga berdampak positif bagi peluangnya kembali membela merah putih di bawah pelatih John Herdman. Bek setinggi lebih dari 190 cm itu terakhir kali tampil untuk Indonesia pada babak gugur AFC Asian Cup 2023. Sejak saat itu, publik tanah air menantikan momentum kembalinya ia ke lini belakang Garuda. Dengan statusnya tetap berada di skuad klub Inggris, peluang tersebut kini semakin terbuka, terutama jika ia mulai mendapat menit bermain reguler. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah tidak sabar tampil di Piala AFF 2026. Ia sangat penasaran dengan atmosfer turnamen yang berlangsung 2 tahun sekali tersebut. Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia masuk grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Herdman sangat antusias memimpin Timnas Indonesia dalam ajang tersebut. Walaupun turnamen regional seperti itu bukanlah pengalaman baru baginya. Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA. Artinya, Herdman bakal kesulitan memanggil pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa seperti Kevin Dix, Calvin Verdonk, Martin Paes, hingga Miliano Jonathans. Meski begitu, Herdman menolak cemas. Figur berusia 50 tahun itu justru mengatakan situasi tersebut di sisi lain akan memberikan peluang kepada pemain khususnya yang bermain di klub lokal untuk membuktikan diri bersama Timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu benar-benar tidak sabar menyambut ajang tersebut karena penasaran dengan rivalitas antar negara ASEAN. Ia menilai persaingan di Piala AFF 2026 akan seperti derby antara Sunderland versus Newcastle United. Bagi Herdman, Piala AFF 2026 akan menjadi turnamen keduanya bersama Timnas Indonesia. Sebelum itu, skuad Garuda akan tampil lebih dulu dalam ajang FIFA Series di Jakarta pada Maret 2026. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romeni yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dean Zandenbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandenbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandenbergen bisa menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia. Gayung pun bersambut. Dean Zandenbergen tertarik membela Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandenbergen mengaku siap membela Timnas Indonesia. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandenbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini, Dean Zandenbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi. Penggawa lini pertahanan Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berbagi cerita emosional kepada media Belanda mengenai fanatisme luar biasa dari para pendukung skuad Garuda. Verdonk menegaskan basis massa pendukung Indonesia merupakan salah satu yang paling solid dan loyal di panggung sepak bola dunia. Calvin Verdonk sudah lama membela Timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu resmi dinaturalisasi pada Juni 2024 karena memiliki garis keturunan dari sang ayah yang merupakan orang Aceh. Resmi berseragam Timnas Indonesia, Calvin mengalami banyak perubahan. Dia menceritakan aktivitasnya di media sosial semakin masif. Apalagi para pendukung banyak mengirim pesan positif di sana. Calvin merasa bangga karena para pendukung mempunyai solidaritas tinggi. Rasa kebersamaan ini yang menjadi kelebihan utama dari supporter Timnas Indonesia. Dukungan masif dan positif ini membuat para pemain, termasuk Calvin, merasa tak sendirian ketika sedang terpuruk. Para pemain Timnas Indonesia, terkhusus yang bermain di luar negeri, seringkali mendapat dukungan bahkan pembelaan dari Garuda fans. Hal ini membuat mereka lebih bersemangat ketika kembali berseragam Timnas Indonesia. Terdekat, Calvin Verdonk dan kolega akan bermain di FIFA Series. Timnas Indonesia akan berstatus sebagai salah satu dari 9 tuan rumah di ajang tersebut.
Mereka akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis dalam turnamen yang digelar pada Maret 2026 mendatang itu. John Herdman menyebut kekuatan timnas Indonesia bisa menjadi berkah sekaligus kutukan dalam perjalanan menuju Piala Dunia.